Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Sania Iqbal, NPT 03311840 Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang telah dibimbing oleh Bapak Lalu Muhammad Jailani dengan judul Analisis Spasial Sebaran Genangan Bencana Banjir dari data Sentinel-1 menggunakan Google Earth Engine untuk studi kasus Sungai Bengawan Jero, Kabupaten Lamongan. Untuk pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada pendahuluan, metodologi, hasil dan analisa serta penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana yang melatar belakangi pengambilan topik penelitian ini, yaitu Indonesia berada pada posisi strategis yang terletak di antara daerah tropis antara benua Asia Australia, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dilalui oleh garis Khatulistiwa. Selain itu juga, Indonesia terdiri dari gugusan pulau dan kepulauan yang mewujud dari barat ke timur yang menyebabkan wilayah Indonesia rentan terhadap perubahan iklim atau cuaca. Di mana iklim di wilayah Indonesia secara umum dipengaruhi oleh fenomena global seperti El Nino La Nina yang bersumber dari wilayah ekuator Pasifik Tengah dan dipol model yang bersumber dari wilayah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera hingga timur Afrika. Selain itu, juga dipengaruhi oleh fenomena regional seperti sirkulasi monsun Asia Australia, daerah pertemuan angin antar tropis atau Intertropical Convergence Zone atau ITCZ, di mana menyebabkan musim di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Di mana saat musim penghujan sendiri banyak terjadi fenomena alam, salah satunya adalah banjir. Bencana banjir sendiri merupakan bencana alam akibat sungai yang sudah tidak dapat menampung air hujan yang berlebihan, sehingga terjadi luapan air dan mengenangi daerah sekitarnya. Di mana penyebab banjir sendiri dibedakan menjadi dua persoalan, yaitu aktivitas penduduk seperti buang sampah sembarangan, pembangunan pemukiman di daerah aliran sungai, serta dapat juga disebabkan oleh kondisi alam seperti tingginya curah hujan. Nah, salah satu daerah di Indonesia yang tak terjadi banjir yaitu ada di Kabupaten Lamongan. Pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 telah terjadi banjir musiman akibat limpasan air anak Sungai Bengawan Solo atau yang disebut dengan Bengawan Jero akibat tidak lagi mampu menampung debit air karena intensitas curah hujan yang tinggi. Sehingga banjir tersebut berdampak pada banyak rumah warga, lahan pertanian, hingga akses jalan terendam air, terutama pada Kecamatan Wali Tengah, Turi, Dekat, dan Karangbiangun. Mana banjir tersebut selalu terjadi tiap tahun, terutama pada saat musim hujan. Oleh karena itu, di sini saya memanfaatkan ilmu penginderaan jauh untuk menentukan badan air menggunakan perekaman citra satelit Sentinel-1 SAR, di mana SAR sendiri memiliki keunggulan tidak terkendala waktu siang malam, kondisi cuaca, tutupan awan maupun kabut, yang dapat menghilangkan informasi penting dari objek di balik area yang tersebut. Selain itu juga sensor SAR sensitif terhadap sifat dieletrik, sehingga air dapat diidentifikasi dengan mudah karena pada citra SAR air terlihat hitam karena permukaan air yang halus tidak dapat mengendalikan sensor SAR. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana cara mengekstraksi sebaran genangan banjir dari data Sentinel-1 menggunakan Google Earth Engine, bagaimana persebaran genangan banjir Sungai Bengawan Jero di setiap kecamatan dan tutupan lahan di Kabupaten Lamongan, berapa luasan wilayah yang terdampak genangan banjir Sungai Bengawan Jero di setiap kecamatan dan tutupan lahan Kabupaten Lamongan, dan bagaimana hasil akurasi ekstraksi genangan banjir di Kabupaten Lamongan. Untuk batasan masalah yaitu lokasi penelitian di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan yaitu change detection dan threshold, di mana penentuan threshold digunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah perhitungan statistika dari pemisahan objek badan air dan non-badan air. Lalu metode yang kedua menggunakan nilai median histogram change detection. Untuk data yang digunakan yaitu data multitemporal. Untuk pra-banjir adalah 1 Oktober hingga 10 Oktober 2021 dan pasca banjir 31 Januari hingga 14 Februari 2022. Untuk data yang digunakan antara lain ada batas administrasi Kabupaten Lamongan, citra Sentinel-1 SAR, data ESA World Cover, WWF Hydrologic Field Dam, data GRC Global Surface Water Mapping Layer, data kejadian bencana alam banjir dari BPBD Kabupaten Lamongan. Kemudian batasan masalah yang pertama yaitu tutupan lahan
menjadi 9 kelas berdasarkan Ensawer Cover, yaitu ada tutupan pohon, semak belukar, padang rumput, pertanian, permukiman, vegetasi jarang, badan air, lahan basah, dan mangrove atau bakau. Dan yang terakhir yaitu alat pengolahan yang digunakan yaitu adalah itu earth engine. Untuk tujuan penelitian yang pertama mengetahui cara mengekstraksi sebaran genangan banjir dari data Sentinel-1 menggunakan Google Earth Engine. Yang kedua mengetahui persebaran genangan banjir di setiap kecamatan dan tutupan lahan. Yang ketiga mengetahui luasan wilayah yang terdampak genangan banjir di setiap kecamatan dan tutupan lahan, serta mengetahui tingkat akurasi dari ekstraksi banjir menggunakan Google Earth Engine. Untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama dapat menyajikan informasi mengenai daerah sebaran serta luasnya di Kabupaten Lamongan. Yang kedua dapat memperoleh informasi spasial sebagai pemantauan bencana banjir secara efisien yang dapat menjadi acuan pemerintah dalam kegiatan penanganan pasca bencana banjir. Dan yang ketiga dapat sebagai bahan acuan dalam perencanaan tata ruang daerah untuk pembangunan daerah, terutama dalam kegiatan mitigasi bencana banjir. Yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk sebagai bahan pengembangan teknologi dan prioritas selanjutnya terkait dengan topik ini. Ini selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama adalah lokasi penelitian terdapat di Kabupaten Lamongan dengan luasan wilayah 175.592,875 hektar sekian, dengan batas wilayah di utara ada Laut Jawa, batas sebelah timur Kabupaten Gresik, sebelah selatan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, dan batas wilayah bagian barat ada Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Untuk data penelitian yang digunakan yaitu batas administrasi Kabupaten Lamongan dari Badan Informasi Geospasial, kemudian juga terdapat digunakan data citra satelit Sentinel-1 SAR, BWM Hydroseed Polder Dam, GRC Global Superwater Mapping Layer, dan data Ensawer Cover yang didapatkan dari dataset Google Earth Engine dan data sebaran banjir dari BPBD Kabupaten Lamongan. Untuk peralatan yang digunakan, untuk hardware menggunakan laptop, untuk software menggunakan ArcGIS 10.8, MP5.3, Google Earth Engine, dan Microsoft Office 365. Untuk diagram pelaksanaan penelitian ini yaitu tahap awal dari identifikasi masalah hingga studi literatur, kemudian tahap pelaksanaan mulai dari pengumpulan data hingga pengolahan data, dan tahap terakhir yaitu validasi hingga analisis data dan hasil hingga penyusunan laporan. Untuk pengolahan sendiri, yang pertama dilakukan pre-processing Sentinel 1 GRD hingga dihasilkan mosaik sebelum dan sesudah banjir berdasarkan area yang diklaim pada data administrasi Kabupaten Lamongan, kemudian dilakukan spectral filter untuk menghilangkan noise, kemudian dilakukan change detection, kemudian didapatkan citra difference layer, di mana pada citra difference layer ini dilakukan apply test code dengan dua metode, hingga dihasilkan binary fault extent layer dua berdasarkan metode yang digunakan. Kemudian juga dilakukan pembuatan kelerengan untuk menghasilkan data slope untuk mengeksklud area dengan 5% kelerengan. Kemudian juga dilakukan pembuatan permanen water dari data GRC Global Water Mapping untuk mengeksklud area dengan permanen water. Dan setelah langkah tersebut dilakukan exclude pixel kurang dari 8 network pixel untuk menghilangkan noise visual sehingga dihasilkan daerah sebaran genangan banjir. Kemudian dilakukan validasi menggunakan data sebaran banjir dari BPBD Lamongan. Kemudian juga untuk menambah tingkat validasi juga dilakukan validasi menggunakan artikel dan berita sehingga dihasilkan hasil validasi dan dilakukan perhitungan luas genangan banjir, menghasilkan luas genangan banjir, dan yang terakhir outputnya adalah balas sebaran banjir Kabupaten Lamongan. Kemudian berikut adalah hasil dan analisis. Yang pertama yaitu berikut adalah hasil citra sebelum dan sesudah banjir, di mana sebelah kiri merupakan seri data citra Sentinel-1 sebelum banjir pada 1 Oktober hingga 10 Oktober, dan gambar yang kanan sudah banjir, seri data pada 1 Januari hingga 14 Februari 2022. Dimana pada citra tersebut menunjukkan rentang warna dari putih hingga hitam, dimana menunjukkan semakin hitam warna suatu pixel, maka semakin kecil nilai pixel serta semakin banyak air di area tersebut. Kemudian dilakukan change detection ratio image, dilakukan perhitungan nilai rata-rata
menggunakan NV hingga dihasilkan 1,497. Nilai ini mengindikasikan terjadinya perubahan pada lokasi tersebut karena nilai RI tidak sama dengan 1, di mana nilai rasio akan jauh lebih besar dari 1 apabila RI di atas 1 atau kurang dari 1, bergantung pada perubahan citra kedua citra. Kemudian dilakukan perhitungan atau penampilan histogram change detection, di mana dapat diketahui bahwa nilai perbedaan yang memiliki jumlah piksel paling banyak adalah dengan nilai 0,914 dengan jumlah piksel sebanyak 29.294 piksel. Sedangkan nilai perbedaan atau change detection yang memiliki jumlah piksel paling sedikit adalah nilai 0,762 dengan jumlah piksel sebanyak 29 piksel. Kemudian dilakukan penentuan threshold menggunakan dua metode. Berikut adalah metode yang pertama, yaitu menggunakan pemisahan objek air dan air, di mana data atau citra hasil radio image diekspor dari Google Engine, kemudian diklip menggunakan data badan air dari GRC Surface Water Global Mapping, dan dihasilkan dua data, yaitu data badan air dan badan air. Kemudian dari data tersebut dilakukan pembuatan fishnet untuk diekstrak multi-value, di mana hasil ekstrak multi-value tersebut dilakukan perhitungan menggunakan persamaan Polynomial 2021 sebagai berikut pada masing-masing data, yaitu badan air dan badan air, sehingga didapatkan standar deviasi dan mean dari masing-masing area, dan dapat ditentukan optimum threshold dengan penjumlahan standar deviasi ditambah dengan mean, sehingga optimum threshold dari badan air 1,54 dan optimum threshold dari badan air adalah 1,15, di mana threshold ini mengindikasikan piksel yang berada pada 1,15 hingga 1,54 merupakan area banjir, dan di luar batas tersebut adalah area non-banjir. Untuk metode yang kedua, yaitu penentuan threshold dari nilai median change detection menggunakan script sebagai berikut, sehingga didapatkan hasil histogram pada gambar sebelah kanan, yaitu berdasarkan nilai maksimal 1,402 dan nilai minimalnya 1,727, dan dihasilkan median 1,1, sehingga nilai tersebut mengidentifikasikan bahwa nilai kurang dari 1,1 adalah area banjir dan lebih dari 1,1 merupakan area banjir. Berikut adalah hasil dari sebaran banjir threshold yang pertama, dan yang berikut adalah yang kedua, di mana warna biru merupakan badan air atau permanen water, dan warna merah adalah genangan banjir. Dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan sebaran genangan banjir pada kedua threshold. Saya kembalikan untuk threshold yang pertama adalah sebagai berikut, dan yang kedua adalah sebagai berikut, di mana threshold kedua terlihat lebih banyak terdapat genangan banjir di Kabupaten Lamongan. Untuk kemudian dilakukan perbandingan hasil untuk nilai threshold pertama, persentase daerah sebaran genangan banjir terhadap total luas wilayah Kabupaten Lamongan yaitu 3,07%, sedangkan untuk nilai threshold kedua adalah 5,09%. Dimana luasan banjir dari metode pemisahan objek adalah 5.493,193 hektar, dan untuk metode nilai median adalah area banjirnya total 9.033,037 hektar. Kemudian berikut adalah dilakukan perhitungan banjir pada tiap kecamatan, di mana pada threshold pertama dan threshold kedua untuk area banjir dengan luasan atau persentase tinggi sama, yaitu pada kecamatan dekat. Namun untuk area banjir dengan persentase terendah untuk threshold pertama ada di Kecamatan Sukarame, dan untuk threshold yang kedua adalah Kecamatan Bluluk. Selain tiap kecamatan juga dilakukan analisis perhitungan tutupan lahan, di mana berdasarkan hasil ekspor sawit cover dari dataset Google Engine, di Kabupaten Lamongan dihasilkan 9 tutupan lahan dari 11 klasifikasi yang ada, yaitu ada tutupan pohon, tanah semak, rumput, pertanian, lahan terbangun, vegetasi jarang, badan air permanen, dan lahan basah herba,
serta mangrove, di mana 2 kelas yang tidak ada pada Kabupaten Lamongan yaitu ada es dan salju serta lumut. Karena seperti kita ketahui Kabupaten Lamongan terletak di Indonesia di mana wilayah tropis tidak turun salju, sehingga tutupan lahan salju tidak ada di Kabupaten Lamongan. Ini juga berikut adalah persentase luas di mana dari 175.595 hektar di Kabupaten Lamongan didominasi oleh tutupan lahan kelas pertanian seluas 105.794,726 hektar, sedangkan kelas tutupan lahan yang paling sedikit adalah kelas mangrove seluas 101,237 hektar. Ini juga dilakukan perhitungan banjir tiap tutupan lahan untuk mengetahui apakah banjir di Kabupaten Lamongan berdampak pada kegiatan masyarakat setempat, sehingga dihasilkan untuk threshold 1 dan 2 untuk genangan banjir yang dengan presentasi paling tinggi sama, yaitu pada lahan basah untuk threshold pertama sebesar 5,21% dari total luas lahan basah, untuk threshold kedua 8,6%. Sedangkan untuk banjir dengan presentasi paling kecil untuk threshold pertama ada di mangrove yaitu sebesar 1,03%, sedangkan untuk threshold kedua yaitu pada tutupan pohon 2,53%. Kemudian dilakukan uji akurasi pada Google Earth Engine dengan 100 titik banjir dan 100 titik non banjir, yaitu jadi total untuk titiknya itu 200 titik validasi. Di mana data validasi ini didapatkan dari data kejadian dari BPBD, berita atau artikel kejadian banjir, serta interpretasi citra. Sehingga dihasilkan uji akurasi threshold yang pertama yaitu adalah sebagai berikut. Untuk overall akurasinya yaitu 97% dengan kappa koefisiennya 94%. Sedangkan untuk uji akurasi threshold yang kedua adalah dengan overall akurasi 94% dan kappa koefisiennya 88%. Berikut adalah validasi banjir, di mana ada 5 sampel yang saya masukkan dalam prestasi kali ini, yaitu ada lokasi ini dapat dilihat bahwa merah ini merupakan genangan banjir terdapat di Jalan Airlangga. Kemudian berikut adalah data dokumentasi gambar saat banjir. Ini juga terdapat pada MI Madrasah Islamiyah Rahmatul Ummah Desa Karanganom. Pada cerita tampilannya adalah sebagai berikut dan dokumentasinya adalah sebagai berikut dan seterusnya. Untuk dokumentasi ini didapatkan dari artikel berita. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama yaitu hasil daerah sebaran genangan banjir pada 31 Januari hingga 14 Februari baik untuk threshold 1 maupun kedua meliputi seluruh 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Sedangkan hasil tutupan lahan dihasilkan 9 kelas yang didominasi oleh pertanian dan luasan paling kecil adalah mangrove. Untuk luas genangan banjir dengan metode threshold pertama adalah seluas 5.493,193 hektar, di mana presentasi genangan banjir terbesar pada kecamatan dekat dan presentasi terkecil pada kecamatan Sukarame. Untuk tutupan lahan, persentase genangan banjir threshold pertama terbesar pada kelas lahan basah dan persentase terkecil pada kelas mangrove. Untuk luas genangan banjir berdasarkan metode threshold yang kedua, yaitu dihasilkan seluas 9.033,037 hektar, di mana untuk persentase genangan banjir kecamatan yang paling tinggi yaitu Kecamatan Dekat dan persentase terkecil pada Kecamatan Bulog. Untuk tutupan lahan sendiri, persentase genangan banjir yang terbesar di kelas lahan basah dan persentase terkecil pada tutupan pohon. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil dan analisis confusion matrix dapat ditarik kesimpulan bahwa metode threshold yang sesuai digunakan pada kejadian banjir Kabupaten Lamongan pada 31 Januari hingga 30 Februari adalah dengan metode pertama yaitu pemisahan objek air dan warna air dengan nilai threshold 1,15 hingga 1,54 karena memiliki nilai overall akurasi lebih tinggi yaitu 97% dan kappa akurasinya sebesar
94%. Saran yang dapat saya berikan pada penelitian ini yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penilaian skor atau ambang batas yang diberikan, dapat menggunakan metode lain. Kemudian saran yang kedua yaitu dalam mengenal pengolahan dapat menggunakan pengolahan klasifikasi yang berdasarkan SNI sesuai skala yang digunakan agar lebih sesuai dengan kasus kepanahan yang ada di Indonesia. Kemudian juga saran yang terakhir yaitu perlu adanya validasi lebih lanjut mengenai data referensi yang lain seperti data laporan banjir dari masyarakat langsung. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Dan sekian presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.